Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi kita pada kesempatan hari ini mengenai 4 komponen penyempurna salat. 4 komponen ini yang hampir-hampir dilupakan oleh kebanyakan manusia. Bahkan sampai skala masjid. Bahkan masjid-masjid besar juga yang mungkin hanya memperhatikan manajemen keuangannya saja, tidak memperhatikan manajemen ibadahnya. Hal ini juga tidak diperhatikan dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita membahas ini selalu? Kenapa kita harus membahas tentang sholat ini? Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mengungkapkan, menekankan kepada kita di dalam 4 ayat yang berbeda tentang pentingnya sholat ini. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat ketiga, ketika menyampaikan ciri-ciri orang yang bertakwa. Ketika Allah sampaikan hudal lil muttaqin, siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, mereka yang beriman kepada yang gaib dan mendirikan salat. Artinya ciri orang yang beriman dan bertakwa itu pertama adalah dia selalu mendirikan salat. Surah Al-Mu'minun ayat 2, ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita qad aflahal mu'minun, sungguh telah sukses, telah berhasil orang-orang yang beriman. Siapa itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Siapa orang beriman yang sukses dalam kehidupannya? Itu adalah mereka yang khusyuk dalam salatnya. Bapak Ibu, surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menyampaikan tentang orang-orang yang senang berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a, sungguh manusia itu diciptakan dalam keadaan suka mengeluh. Wa idza massahu syarru jazua, jika ditimpa kesusahan, kesulitan, jazua, mengeluh, suka berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a, kalau ditimpa kesenangan, mendapat kesenangan, hal manu'a, sering kikir, lupa sama Tuhannya. Apakah semuanya begitu? Tidak. Illal musallin, kata Allah, kecuali orang yang sholat. Apakah semua orang yang sholat? Tidak. Alladzina hum fi salatihim daimun, mereka yang selalu daim, ya, selalu mengerjakan sholatnya. Bukan sesekali, tapi selalu mengerjakan salat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat dalam surah Al-Mudaththir ayat 41 sampai 42, ketika menerangkan ciri-ciri orang yang masuk neraka. Allah berfirman anil mujrimin, bertanya ahlu surga tentang ahlu neraka. Ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor? Jawaban pertamanya apa? Qalu lam nakum minal musallin. Ahlu neraka menjawab, yang sudah masuk neraka sakor mengatakan, kami bukan termasuk orang yang melaksanakan sholat. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya kenapa poin kedua rukun Islam setelah syahadatain. Poin kedua rukun Islam setelah syahadatain apa? Mendirikan sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sholat. Semoga Allah rahmati kita keistiqomahan hingga husnul khatimah insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, sudahkah sholat kita sempurna? Allahu a'lam bishawab. Jawaban yang selalu saya sampaikan, kami berupaya untuk menyempurnakan sholat.
Tapi sudahkah sempurna? Allahu a'lam bishawab. Makanya penting bagi kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa setiap hari, setiap saat penting melaksanakan kajian sholat ini. Kenapa? Satu-satunya amalan yang kita kerjakan setiap hari 5 kali sehari. Satu-satunya amalan yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim yang sudah baligh, baik dalam keadaan sehat, lapang, sempit, bahagia, senang, susah, ya, dalam keadaan dia sakit ataupun sehat, dia tetap wajib melaksanakan sholat. Nggak ada rukhsah meninggalkan sholat. Orang yang melaksanakan puasa lalu didiagnosa oleh dokter sakit dia, dokter bilang bapak nggak boleh puasa, ibu nggak boleh puasa. Kenapa? Nggak boleh lagi puasa. Kalau panjenengan puasa nanti penyakitnya nambah atau sembuhnya lama, maka pasien harus mendengarkan kata-kata dokter tersebut, dan dia boleh tidak puasa dan menggantikan puasanya dengan membayar fidyatun ta'amu miskin. Membayar fidyah dengan memberikan makan satu orang miskin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya amalan yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan mukim ataupun safar. Sampai dalam keadaan berperang sekalipun tidak boleh ditinggalkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya amalan yang menjadi tolak ukur kebaikan seseorang adalah salat tersebut. Makanya Rasulullah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah." Yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Fa in saluhat saluha sairu amali. Jika baik salatnya, baiklah seluruh amalnya. Wa in fasadat fasada sairu amali. Jika rusak salatnya, maka rusaklah seluruh amalnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada 4 komponen yang penting kita perhatikan untuk menyempurnakan salat ini. Karena salat harus dilaksanakan dengan sempurna, sebagaimana yang Rasul sabdakan, wasallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Bapak Ibu, poin pertama yang harus disempurnakan adalah mengenai rukun gerakan salat. Rukun gerakan salat dari sisi rukuknya, sujudnya, dan luar biasa fokus beberapa hadis tentang gerakan salat difokuskan pada ruku' dan sujud, ruku' dan sujud. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, tahukah kalian siapa pencuri paling buruk itu? Para sahabat kan framingnya seperti kita, yang namanya pencuri ya buruk. Kalau di Indonesia pencuri diapain Pak? Bu, digebukin, telanjangin, dibakar. Di Indonesia ada pencuri mikro apa namanya, dikira mencuri speaker masjid, ya, digebukin, telanjangin, dibakar. Kira-kira kalau pencuri paling buruk diapain Pak? Ya, diapain Bu? Naasnya pencuri paling buruk itu ada di masjid, lagi sholat, kata Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah, ada orang mencuri dalam sholatnya? Kata baginda Rasulullah SAW, lam yutimma ruku'aha wala sujudaha. Dia enggak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya perkara ruku' dan sujud ini penting dipelajari. Luruskan tangan, letakkan tangan pada kedua lutut, luruskan tangan, luruskan antara kepala, badan dan punggung, lalu kaki luruskan hingga membentuk 90 derajat.
Saat kita ruku, sujud, maka paha kita harus lurus seperti ini. Kemudian membentuk seperti 45 derajat. Lurus antara kepala, badan dan punggung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan wasallu kama raaitumuni usolli. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tuma'ninah. Apa itu tuma'ninah? Sebagian para ulama mengatakan tuma'ninah itu adalah khusyuk dalam sholat. Apa itu khusyuk? Sebagian ulama mengembalikan makna khusyuk kepada tuma'ninah. Apa itu khusyuk dan tuma'ninah? Yaitu berupaya menghayati setiap bacaan dan gerakan kita. Dalam bacaan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disifati oleh para sahabat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayatan wa idza qara'al qur'ana ayatan. Jika Rasul membaca surat dalam Al-Quran, membacanya ayat per ayat. Ya, Masya Allah. Kalau tadi kita mendengar salat subuh, Masya Allah luar biasa bacaannya. Berapa rakaat Bapak Ibu salat subuhnya? Pak, berapa rakaat salat subuhnya Pak? 3? Oh 2, kirain 3. Jangan-jangan nambah rakaat ini ya. Nikmat Pak salat subuhnya? Berapa banyak, berapa lama Pak salatnya? Berapa menit salatnya tadi? Berapa menit? 7, 10 ya? Kurang lebih 10 ya? Nah, pertanyaan saya, sebelum sholat subuh tadi kita ngapain Bu? Sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh kita ngapain Bu? Sholat qobliyah. Bener Bu ya? Qobliyah ya? Berapa menit Bu sholatnya Bu? Hah? Berapa menit? 2 menit. Loh, sholat subuh 2 rakaat 10 menit. Sholat qobliyah 2 menit. Kok bisa beda? Rukunnya sama nggak dengan sholat subuh? Sama. Al-Fatihah baca surat. Kok beda waktunya Bu? Ya. Nah, bisa jadi ada problem dalam bacaan. Sholat subuhnya bacaan tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salat qabliyahnya Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, sami Allah. Maka itu belum ada tuma'ninah dalam bacaan. Makanya kenapa Allah sampaikan auzid alaihi warattil qur'ana tartila. Nanti kita akan bahas pada poin kedua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tuma'ninah dalam bacaan. Yang kedua, tuma'ninah dalam gerakan. Sampai-sampai para ulama ketika ditanya tentang standar ukuran lama daripada ruku atau sujud adalah 1 kali tasbih. Cukup bagi orang yang tergesa-gesa. Tetapi cara membaca tasbihnya kita dengarkan. Subhana rabbiyal azim. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Sekali saja Pak. Tapi bacaannya yang jelas. Ini bacaannya cepat nggak jelas. Makanya sering sekali sholat ini nggak berefek pada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah ada tanda-tanda khusyuk dari wajah. Dari raut wajah nggak ada. Bismillah. Allahu akbar. Nggak ada Pak. Nggak ada. Tetapi apa? Dari gerakan, dari ketenangan jiwa kita, dari ketenangan membaca kita dalam Al-Fatihah, surah, ini yang namanya tuma'ninah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua penyempurna salat adalah rukun bacaan.
Ada 3 bacaan wajib yang nggak boleh salah, Bapak Ibu. 3 bacaan wajib yang tidak boleh salah. Pertama adalah mengucapkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah ucapan takbir, bukan gerakan tangan. Ya. Takbiratul ihram adalah ucapan takbir, Allahu Akbar. Alifnya 1 harokat, kemudian ada alif lam syamsiyah, langsung ke lam kedua. Lam kedua panjang 2 harokat. Panjangnya 2 harokat, nggak boleh panjang-panjang sebenarnya. Maka kurang tepat kalau ada orang membaca takbiratul ihram Allahu Akbar kepanjangan. Kecuali dalam azan, berbeda. Nah, yang kedua dalam Al-Fatihah. Yang ketiga dalam mengucapkan salam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidahnya adalah dibaca, yang harus dibaca, baca dengan tajwid, baca dengan tartil, baca dengan suara yang terbaik yang kita miliki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah hanya 3 ini yang nggak boleh salah? Enggak, semuanya juga nggak boleh salah. Tetapi 3 ini paling penting, jangan sampai kita salah. Satu bacaan sunnah yang kerap kita lupakan dan kita sepelekan adalah bacaan amin. Padahal selalu dibaca dalam setiap sholat. Di Indonesia aminnya A-nya 6 harokat, minnya 6 harokat. Semuanya mad wajib muttasil namanya. Ada yang bacaannya amin, ada yang bacanya amin, ada yang bacanya amin, ada yang bacanya amin. 4 Pak bentuk bacaan amin Pak. Dan semuanya kalau salah pengucapannya artinya berbeda. Ada yang baca amin, ya. Kalau kita bilang amin berarti artinya apa Pak? Artinya berimanlah. Amin, berimanlah. Yang kedua bacaannya amin, A-nya dipanjangkan. Amin artinya amankan Pak. Yang ketiga bacaannya amin, A-nya pendek, minnya panjang, artinya orang yang terpercaya. Dan yang kita maksudkan adalah alifnya 2 harokat, mimnya bisa 4 harokat, 2 harokat atau 6 harokat. Amin, ya, ini yang betul Pak. Amin 2 harokat dan 2 atau 4 atau 6, artinya kabulkanlah wahai Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, 2 komponen ini yang Masya Allah sering sekali kita lupakan, dan ini bagian daripada yang wajib kita lakukan. Adapun 2 terakhir ini penyempurna yang Rasulullah SAW tekankan saat kita melaksanakan sholat secara berjamaah. Yang pertama adalah imam yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT rekan sekalian, kata baginda Rasul SAW, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Pertama, imam dilantik untuk diikuti. Bahasa yang Rasulullah sampaikan adalah imam dilantik. Kira-kira kalau imam dilantik, asal dilantik Bapak Ibu, asal dilantik, presiden dilantik asal dilantik? Enggak, ya, karena bahasa dilantik ada kriteria. Apa kriterianya? Kata baginda Rasulullah SAW, ya ummul qaumah, yang menjadi imam atau yang mengimami satu kaum adalah aqra'ukum li kitabillah, yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya, bukan yang banyak hafalannya, bukan,
tapi yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Ternyata di Al-Aman ada 2 orang yang bacaannya fasih, lalu yang kedua yang paling banyak hafalannya. Ternyata di Al-Aman ada 2 orang yang fasih bacaannya, hafalannya sama 30 juz. Maka yang ketiga yang paling faham agama, yang paling paham banyak hafal banyak hadis, paling faham agama, maka dilantik yang paling paham agama. Ternyata sama. Ada 2 orang yang sama dengan kriteria ini. Maka yang keempat adalah yang paling diluan baik. Ya, saya baik di umur 15 tahun, teman saya baik di umur 12 tahun, maka dia lebih layak menjadi imam. Ternyata sama. Di Masjid Al-Aman ada 2 orang yang sama dengan 4 kriteria ini. Nah, kemudian yang keempat, yang kelima adalah yang paling tua umurnya. Baru yang paling tua umurnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini hampir kebanyakan masjid, sebagian besar masjid dibalik ini, sehingga mohon maaf banyak terjadi ketidaknyamanan dalam masalah sholat. Dan ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita tentang perkara ini. Kata Rasulullah, al-imamu dhaminun, imam itu adalah jaminan. Pasti kalau kita mau menjamin seseorang, berarti dia harus memiliki kemampuan di atas rata-rata minimal dari kita, baru kita jaminkan orang tersebut. Mustahil kita menjaminkan orang-orang yang dari bawah. Ketika kita mau minjam ke bank, ya, kita minjamnya 200 juta, anggunannya cuman 100, gol Pak? Nggak gol Pak, nggak gol. Kenapa? Yang namanya jaminan sifatnya harus di atas Pak, harus di atas. Makanya kenapa yang disampaikan aqra yang paling fasih, afqah yang paling paham agama, yang paling diluan baik, yang paling banyak umurnya, supaya apa? Menjadi jaminan. Dan ketika ini kriteria, apalagi imamnya adalah orang yang sepuh, maka ingat, orang yang banyak pengalamannya itu yang paling paham keadaan makmum. Di beberapa masjid, Masya Allah, ada imam-imam muda yang semangat membaca Al-Quran luar biasa sekali. Jadi imam baca Al-Quran sampai 1 halaman, 2 halaman, bagus. Tapi ingat, Anda sedang mengimami banyak orang di belakang. Ada yang tua, ada yang sepuh, ada yang sakit, ada yang repot, ada yang sibuk, ada anaknya yang nangis. Baca 1 halaman, baca 2 halaman, ini enggak bijak. Maka ketika kriteria keempat dijadikan standar oleh Rasulullah SAW supaya imam bijak jadi imam. Ya. Sebenarnya nggak masalah juga kalau seimbang. Sholat fardunya 1 halaman, sholat sunnah juga 1 halaman. Ini sholat fardu 1 halaman, sholat sunnah qul huwallahu ahad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kriteria imam ini penting sekali dipahami. Maka kita sampaikan kepada takmir masjid agar melantik imam dengan baik. Yang keempat adalah masalah salat berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita setiap kali hendak melaksanakan salat agar sawu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah. Luruskan saf-saf kalian, karena saf yang lurus dan rapat bagian dari kesempurnaan salat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, 3 kriteria agar saf kita sempurna. Yang pertama adalah
langkah kaki sejajar setara dengan besarnya bahu kita. Baik. Langkah kaki kita setara dengan besarnya bahu kita. Yang kedua, rapat. Yang ketiga, lurus atau sejajar. Dan standar lurus ini bisa kita menjadikan rujukan adalah bagian garis terbelakang dari sop kita. Dan yang disatukan di sana adalah tumit kaki. Bukan ujung kaki tapi tumit kaki. Tumit kaki kita posisikan berada di garis sop terbelakang, insya Allah sop kita menjadi lurus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Yang kedua, jika terjadi kerenggangan dalam sop salat, bagaimana kita lakukan? Apa yang kita lakukan ketika terjadi kerenggangan? Maka para jamaah harus merapatkan saf ke tengah saf. Jadi yang ke bagian selatan mengarah ke utara, ya, merapatkan ke utara, bagian utara merapatkan ke selatan. Artinya poinnya di tengah, bukan ke kanan, bukan ke kiri, poinnya di tengah, Bapak Ibu. Makanya kalau ketika kita lihat kerenggangan dalam saf salat, yang belakang nggak harus maju dulu, nggak harus maju, yang ini rapatkan dulu, baru yang pojok sana maju. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 poin ini Bapak Ibu menjadi perhatian penting kepada kita semua. Dan ingat yang Rasul sampaikan, awwalu ma yuhasabu bil abdu, awal yang pertama kali akan dihisab oleh seorang hamba di hari kiamat kelak adalah salatnya. Jika baik salatnya, baiklah seluruh amalnya. Jika buruk salatnya, buruklah seluruh amalnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita Bapak Ibu dalam memperbaiki kualitas salat kita, dan semoga Allah rahmati kita istiqomah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita tentang 2 sifat salat. Yang pertama adalah alladzina hum fi shalatin daimun, mereka yang kerap melaksanakan salat. Yang kedua, alladzina hum fi salatihim yuhafizun, mereka yang terus berupaya menjaga kualitas salatnya. Semoga Allah bimbing kita semua, dan semoga Allah rahmati kita keistiqomahan hingga Allah izinkan kita husnul khatimah. Demikian kajian pada kali hari ini. Semoga Allah bimbing kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahaladzim. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahalamin, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.